Ini adalah daftar pemain yang akan dibawa oleh Coach Indra Safri ke Piala Asia U20. Dalam sejarah Piala Asia U20, Timnas Indonesia pernah masuk dalam jajaran tim kuat dulunya. Tiket pertandingan Australia versus Indonesia dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 habis terjual. Kabar ini disampaikan melalui akun Instagram Timnas Australia Soccer. Garuda Calling ini. Timnas U20 sudah berangkat ke Cina untuk berlaga di Piala Asia. Dan jadwalnya besok tanggal 13 Februari bakal langsung diuji Iran di pertandingan perdana. Berada di grup C bareng Iran, Yaman, dan Uzbek, Timnas U20 ditarget bisa sikat tiket semifinal. Ini penting, karena dengan begitu Timnas U20 berhak dapat satu tiket ke Piala Dunia U20 2025 di Chile. Ini adalah daftar pemain yang akan dibawa oleh Coach Indra Safri ke Piala Asia U20. Nggak ada Mesal Hamzah dan Arkan Kakak, ini dia daftar lengkapnya. Kita mulai dari goalkeeper, ada Iwayan Wiguna, Ikram Al-Ghifari, dan Fitrah Maulana. Kemudian ke barisan defender atau pemain bertahan, ada 9 pemain yang didaftarkan, yaitu Iqbal Gwijangge, Sultan Zaki, Alvarezi Buffon, Donitri, Kare Karel, Rizar Nurfiat, Fafa Sheva, Mufli Hidayat, dan Ahmad Zidan. Kemudian di barisan midfielder atau pemain tengah ada 5 pemain, Welber Jardim, Fandi Bagus, Aditya Warman, Evandra Floresta, serta Tony Firmansyah. Dan di barisan penyerang tidak adanya Arkan Kakak, tapi yang didaftarkan cukup banyak, yaitu ada 6 orang, yaitu Aulia Rahman, Jehan Pahlevi, Arliansah Abdul Manan, Marcelinus Amaula, M. Ragil, dan Jens Raffet. Menurut kalian, kira-kira siapa lagi nih guys yang dicoret dan harusnya dia masuk ke daftar ini? Komentarnya sikat. Masih seputar Coach Idola Q ya, Coach Indra Safri, yang dalam persiapan Timnas U20 untuk menjalani Piala Asia U20 yang menerima kekalahan 2 kali. Apakah benar ya, Coach Safri itu hanyalah kelas Asia Tenggara? Apakah udah saatnya Timnas U20 dipegang sama pelatih Eropa? Karena pasalnya ya, setelah sekian lama, bukan dari pas lawan Jordania doang, tapi dari kualifikasi Piala Asia yang lawan Maladewa, Yaman, sama Timor Leste. Menurut gua emang udah gimana gitu. Gameplaynya sangat apa banget. Ya gue tahu jadi pelatih tuh gak gampang boy. Karena waktu itu ada orang yang kritik Sintayong banget. Sekalinya ngelatih 13-0 boy. Kembali lagi sekedar mengingatkan. Timnas U20 akan bergabung di grup bersama Uzbekistan, Iran, dan juga Yaman. Dimana Jordania yang kemarin kita udah tonton, itu ada di grup B. Dan Suriah yang kemarin nyalain kita, yang mainnya menurut gue oke, itu ada di grup D. Dan menurut gua nggak mungkin dong kekalahan kemarin karena ada masalah di ruang ganti. Nggak mungkin dong pemain nggak setuju taktiknya. Atau yang lebih nggak mungkin lagi, kendala bahasa ya nggak mungkin ya. Masa Coach Safri ngelatih pakai bahasa Padang, nggak mungkin kan? BTW kalau misalnya emang bener pakai bahasa Padang nih, gue siap jadi translator ya Pak Safri. Dengan kalau kita hitung-hitungan kurang lebih 16 atau 17 hari lagi, Timnas U20 akan berlaga di Piala Asia U20 tanpa Dion Marks, tanpa Tim Gapens yang nggak bisa diproses. Kira-kira menurut kalian gimana boy? Akankah Timnas U20 kita bisa berbicara banyak di Piala Asia? Kalau misalnya gua nih, kalau dari kacamata gua nih, sebagai penonton, gua sih nggak yakin, jujur aja. Kalau urusan ngedukung mah ngedukung tetap. Dulu lawan Vanuatu gue nonton kok. Cuma kalau misalnya dibilang yakin apa enggak dengan game plan kayak begini, kalau boleh jujur sih enggak. Cuma gua nggak akan menyuarakan Safri out dulu boy. Nanti kita lihat di Piala Asia U20. Semoga ada perubahan. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update mas. Ada yang protes dan komentar atau kritik lebih tepatnya ya, bagaimana Indra Safri membentuk Timnas U20 ini dengan skema game plan dan gameplay yang gitu-gitu aja gitu, cutback ya, mengharapkan ada bola manis di depan gawang bisa di shoot dan seterusnya. Kayak udah jadul banget dan mudah terbaca. Kalau menurut kalian kritik seperti ini relevan atau tidak? Karena besok nih, ini udah dites dulu sama Iran di pertandingan perdana Piala Asia di Cina gitu. Kira-kira persiapannya perlu perubahan strategi atau seperti apa nih? Timnas Indonesia U20 terus mempersiapkan diri untuk menghadapi laga pembuka Piala Asia U20 2025 melawan Iran. Pelatih Indra Safri menegaskan bahwa kemenangan di pertandingan pertama sangat penting untuk menjaga peluang tim melangkah lebih jauh di turnamen ini. Menurut Indra, tidak ada tim yang bisa dianggap lebih kuat atau lebih lemah. Oleh karena itu, setiap pertandingan harus dijalani dengan fokus dan strategi yang matang.
Ia juga menekankan bahwa menghadapi Iran bukanlah tugas yang mudah, namun para pemain telah berlatih keras untuk menghadapi tantangan ini. Saat ini, skuad Garuda Muda telah tiba di Shenzhen, China, dalam kondisi yang prima. Para pemain menjalani sesi latihan pertama mereka tanpa kendala berarti dan beradaptasi dengan cepat terhadap cuaca serta lingkungan baru. Indonesia tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Persaingan di grup ini diprediksi akan berlangsung ketat, mengingat kualitas para lawan yang cukup kuat. Namun, target utama tim asuhan Indra Syafri adalah menembus babak semifinal. Jika berhasil mencapai fase tersebut, Indonesia akan mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, diharapkan timnas U20 mampu memberikan penampilan terbaiknya di laga perdana melawan Iran. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia tentu akan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk meraih hasil maksimal. Demikian update terbaru dari Timnas Indonesia U20. Kita nantikan perjuangan mereka di Piala Asia U20 2025. Semoga sukses dan mampu membawa nama Indonesia bersinar di kancah internasional. Dalam sejarah Piala Asia U20, Timnas Indonesia pernah masuk dalam jajaran tim kuat dulunya. Jauh sebelum era Doni Tripamungkas CS, Timnas Indonesia U20 pernah memiliki catatan-catatan mentereng. Indonesia pertama kali tampil di Piala Asia U20 pada tahun 1960. Ketika itu, turnamen tersebut masih bernama Kejuaraan Remaja Asia. Tim yang diperkuat oleh Sucipto Suntoro dan kawan-kawan saat itu berhasil mencapai peringkat keempat pada debutnya di ajang tersebut. Prestasi tertinggi Indonesia di turnamen ini ditorehkan pada tahun 1961, ketika berhasil menjadi juara bersama dengan Myanmar setelah pertandingan final berakhir imbang 0-0 dan belum diperlakukan sistem perpanjangan waktu. Indonesia juga pernah mencatatkan prestasi sebagai runner-up pada dua kesempatan berbeda. Pertama pada tahun 1967, setelah kalah 0-3 dari Israel di partai final yang digelar di Thailand. Dan kedua pada tahun 1970, pada saat takluk dengan skor serupa dengan Myanmar di Filipina. Selain itu, Indonesia juga pernah meraih posisi ketiga pada tahun 1962, setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0 dalam ajang perebutan tempat ketiga. Namun setelah berbagai catatan mentereng tersebut, prestasi Indonesia mengalami kemunduran. Bang, udah pacar? Anak-anak? Jomblo semua beneran? Izinkan kami malam ini akan berangkat menuju China untuk menjalankan tugas dan izinkan kita untuk mengharumkan nama Indonesia. Terima kasih Pak. Ya, kita foto terus istirahat santai. Telepon keluarga, telepon pacar. Bang, udah pacar? Anak-anak? Jomblo semua beneran? Yang punya pacar siapa? Angkat tangan, ayo. Ya. 1, 2, 3. Yang lain jomblo. Ganteng-ganteng ini jomblo. Oke, jadi ini sempat ada istilahnya salam perpisahan ya. Bukan perpisahan sih lebih tepatnya ya. Tapi pelepasan gitu. Timnas U20 dilepas oleh Erick Thohir kemarin untuk bertolak ke China dalam rangka berlaga di Piala Asia 2025 begitu. Oke, kita sekarang pindah ke informasi dari Timnas Senior, di mana Erick Thohir juga menyiapkan sebuah strategi karena nanti akan ada lawan Australia, kemudian setelah itu lawan Bahrain begitu. Nah, strategi yang disiapkan oleh Erick Thohir adalah ini non teknis ya. Jadi untuk bisa menjaga kebugaran para punggawa timnas setelah melawan Australia nanti, Erick Thohir rencananya akan nyarter pesawat khusus biar apa istilahnya ya, pemain tuh nggak kecapean gitu untuk menjelang pertandingan melawan Bahrain setelahnya. Menarik ini. Optimalkan laga lawan Bahrain. PSSI siapkan pesawat charter dari Australia menuju Indonesia. Goks. Terima kasih Pak Ketum, terima kasih PSSI yang masih waras ya. Sorry, maksud gua anggota yang masih waras. Emang ada bang yang gak waras? Kali aja ada, nggak tahu kan? Untuk mengantisipasi kelelahan, karena timnas Indonesia akan bermain lawan Australia tanggal 20 dan lanjut menjamu Bahrain
di tanggal 25 nih, supaya bisa recovery lebih cepat, timnas Indonesia akan kembali menggunakan pesawat charter. Kayak waktu abis lawan Bahrain terus mau lawan Fuyung Hai itu. Yang udah disiapin mateng-mateng tapi malah dirotasi. Sama El rotasi. Kenapa sih bang? Kan Australia sama Indonesia kan deket bang. Kenapa tetap harus pakai pesawat charter bang? Ini setelah gue gunakan gelar geografi gue nih. Dan gue cari-cari stadion yang timnas nanti bakal main itu di mana. Timnas itu akan main di Australia bagian timur boy. Sedangkan jaraknya ke Jakarta itu lebih dari 1000 km. Ya kalau mau mempercepat recovery supaya nanti tanggal 21-nya udah bisa di Jakarta, ya paling bagus ya pakai pesawat charter boy. Masa mau berenang nyebrangin Samudra Hindia boy? Lu kira main timnas tuh Ray Lake? So, terima kasih ya Pak Ketum dan juga PSSI yang udah selalu komitmen untuk timnas kita. Tuh, gue mah fair boy. Kalau misalnya emang ngelakuin hal yang baik ya kita puji, bener gak? Tapi Oke, jadi menarik nih. Letak stadionnya ada di bagian timur wilayah Australia. Jadi jarak yang menjadi perhitungan Erick Thohir untuk mempersiapkan strategi khusus nih. Ada pesawat charter khusus untuk timnas biar bisa cepat pulang, cepat istirahat, nanti cepat bisa recovery setelah pertandingan melawan Australia untuk kemudian prepare melakukan persiapan untuk pertandingan selanjutnya melawan Bahrain begitu. Coba kita cek deh stadion dari Australia bakal seperti apa bentuknya. Nanti akan menggelar laga antara timnas senior kita versus timnas Australia. Cukup animo masyarakat sepak bola cukup tinggi ya untuk menyaksikan pertandingan Australia versus Indonesia yang akan digelar atau dilaksanakan di Sydney Football Stadium di Australia. Ini sekali lagi jaraknya itu tadi udah dibahas ya, 1000 km lebih. Jadi sebagai antisipasi Erick Thohir itu sudah menyiapkan pesawat charter biar pemain timnas itu bisa segera pulang dan istirahat begitu. Asik, tiket Australia versus Indonesia bakal dijual lagi. Tiket pertandingan Australia versus Indonesia dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 habis terjual. Kabar ini disampaikan melalui akun Instagram Timnas Australia Soccers. Gelombang penjualan tiket tahap awal dipastikan ludes dibeli penonton. Selanjutnya, panitia lokal akan segera menjual tiket dalam gelombang berikutnya. Estimasi penjualan akan dibuka pada awal Maret mendatang. Oke. Jadwal Australia versus Indonesia sendiri akan berlangsung di Stadion Sydney pada 20 Maret mendatang. Siap-siap buat war lagi ya, Saf. Oke, siap-siap buat war tiket lagi. Maret bakal dibuka awal-awal ya, awal Maret karena pertandingannya sendiri tanggal 20 Maret itu pas kita lagi puasa. Pas kita lagi puasa itu oke, nggak apa-apa. Tapi yang jelas perlu war dulu nih buat dapetin tiket karena fase pertama penjualan tiket udah ludes, sudah habis. Jadi semua sedang menunggu-nunggu nih kapan katanya awal Maret bakal dibuka. Kemudian nih informasi terakhir sebelum kita tutup video ini ada satu info bahagia. Tapi buat kita, buat lawan enggak. Iya, karena timnas Australia menjelang lawan Indonesia itu setidaknya ada 7 pemain Australia kena badai cedera. Ya, 7 orang pemain timnas Australia terkena cedera dan berpotensi absen ketika menghadapi Indonesia di tanggal 20 Maret 2025. Awalnya Heri Sutar dan Alessandro Sirkati lebih awal diberitakan karena cedera yang cukup parah, yaitu tendon Achilles untuk Heri Sutar, kemudian ACL untuk Alessandro Sirkati. Tapi menyusul Thomas Deng, Jordan Bos, Connor Metcalf, Husini Yengi, dan Nestroy Irankunda. Terutama Heri Sutar dan Nestroy Irankunda adalah pemain yang sangat diandalkan di tim Australia. Apakah mereka akan dengan mudah kita kalahkan? Belum tentu juga. Belum tentu. Karena tim kita juga ada beberapa pemain yang baru bergabung. Bahkan kita punya tim kepelatihan yang baru pertama kali akan menghadapi pertandingan perdananya di bulan Maret ini. Oke. Walaupun tim lawan 7 orang, 7 pemain kuncinya lagi sakit, bukan berarti kita bakal jadi lawan mudah nih, ya kan? Apalagi yang pertama adalah kita main away ya di kandang mereka, di stadion mereka. Yang kedua adalah tim pelatih kita itu baru. Jadi ini adalah pertandingan pertama menguji bagaimana tangan dingin Patrick Kluivert, El bintang laut gitu kan. Apakah memang tangan dinginnya bisa menangani timnas senior kita dengan hasil bagus di pertandingan pertama. Ibaratnya ini pertemuan pertama itu harus menggoda gitu. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah Patrick Kluivert bisa memetik hasil maksimal di pertandingan pertama? Yang kedua adalah apakah nanti skornya bakal telak atau justru terbantai walaupun dibantu dengan 7 kabar 7
pemain Australia yang sedang sakit alias cedera? Coba komen di kolom komentar di bawah.